Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Aduh. Iya, pada malam hari ini aku habis ngambil print-printan ini. Dan ya seperti yang kalian lihat, habis hujan ya ini. Jadi jalanannya masih becek-becek gini. Aduh, untung aja motorku masih belum aku cuci. Jadi ya tidak apa-apa, kotor-kotoran sekalian, besok baru dicuci. Dan ini aku mau nyebrang susah banget. Nah, ngomong-ngomong, mohon maaf ya nanti kalau misalkan ada suara angin-angin, soalnya ini kaca helmku aku buka. Biasa helm sudah lama kacanya buset-buset, jadi susah lihatnya. Mana kalau kena air pasti susah dihilangin lagi. Atau juga bisa sih ditutup helmnya. Nah, helmnya ditutup, kaca helmnya ditutup maksudku. Tapi ya naik motornya pelan-pelan, gak usah ngebut-ngebut. Dan seperti biasanya di sini pasti sepi. Jelas sepi lah, habis hujan kok. Coba kalau misalkan gak hujan gitu pasti ramai di situ mah. Dan ini saya mau keliling-keliling, gak jelas ini, keliling-keliling Kota Madiun. Bensin juga habis saya isi. Ngisinya cuma 20.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Bahkan nggak dibawa kemana-mana gitu. Kalau misalkan dibawa kemana-mana baru isi yang banyak. Ini di sini dulunya itu kalau mau belok kiri langsung ya, tanpa harus nunggu lampu merah, lampu hijau maksudnya. Jadi walaupun masih merah, kalau belok kiri itu langsung. Tapi sekarang sudah ada perubahan. Kalau misalkan mau menggok kiri harus nunggu lampu hijau. Ngomong-ngomong, ini aku sekalian tes kamera ya, tes kamera pada malam hari. Yang waktu pagi hari atau siang hari kan sudah ngetesnya, sekarang kurang yang malam hari. Aku juga masih belum tahu ini kameranya kalau di malam hari itu kayak gimana hasilnya. Beneran belum tahu aku. Dulu sempat pernah nyoba waktu habis beli kan. Jadi habis beli itu langsung aku coba kameranya, tapi ternyata hadapnya itu ke bawah kayak gini hadapnya. Jadi ngadep ke speedo. Dan akhirnya aku nggak tahu hasilnya kayak gimana, tapi aku lihat dari hasil yang hadap ke speedo itu agak terang kameranya.
Ya semoga aja emang apa terang ya kalau di malam hari. Kadang ada kan yang apa waktu ngevideo pakai action cam murah-murahan itu, waktu di malam hari pasti buram atau gelap gitu. Kalau di kameraku yang lama sih lumayan lah ya, gak terlalu gelap-gelap amat, gak terlalu terang lah, jadi sedang-sedangan gitu. Juga hasilnya ya lumayan, gak buram-buram amat. Gimana sih Pak? Dan ya seperti biasa di stadion masih rame walaupun habis hujan. Di sini mah emang banyak tempat ngopi di stadion ini. Juga ya banyak klub motor yang biasanya kopdar di sini. Aku biasanya itu lihat di sini itu klub motor R15 ya, kopdar biasanya. Kalau Ninja di tempat yang tadi waktu aku berhenti di dekat daerah situ, itu Ninja Kawasaki lah. Kalau Yamaha R15 di sini, di daerah sini kopdarnya. Kalau Suzuki Bang, aduh Suzuki itu kopdarnya di daerah Ponorogo sana. Bukan di sini. Di sini jarang kopdar si Suzuki. Semenjak Covid itu, semenjak PPKM jarang kopdar. Kopdar. Salah ngomong lagi. Kalau sebelum PPKM gitu sering lah kopdar. Biasanya juga kopdarnya pindah-pindah, tapi lebih sering kumpul-kumpulnya itu di daerah Ponorogo. Aku mau ke sana tapi lumayan jauh, perjalanannya 1 jam kurang lebih segitu. Kalau ngebut ya bisa kurang lah kalau ngebut itu. Waktu paling suka aku waktu zamannya belum kenal Sunmori ya, itu banyak banget klub-klub motor yang kumpul. Jadi waktu zamannya belum kenal Sunmori, naik ride gitu, juga belum ada Covid, banyak banget klub motor. Kadang ada klub motor Matic ring 17-an, jadi peleknya itu pakai pelek ring 17 ya, kan kalau orinya kan ring 14 13 gitu. Ring 17 banyak ban cacing itu ada klubnya. Wah, aduh, aku nabrak banjir. Terus Yamaha RX King juga itu sering kopdar biasanya, tapi sekarang sudah jarang lihat aku. Entah kemana para pendahulu maki-maki gitu, Madiun King Community. Gak pernah ngelihat lagi kopdar soalnya. Dulu juga belum ada itu yang namanya kecot-kecotan motor. Jadi ya sesama pengguna jalan pasti selalu menyegani gitu, saling menghormati. Kalau sekarang mah sudah beda,
Sekarang zamannya kecot motor, motor ini dikecotin, motor itu dikecotin. Nah, fungsinya kecot motor itu apa sih? Nggak ada manfaatnya gitu loh. Ya kita keliling-keliling gak jelas ini. Tunggu. Ngapa Sep? Apa-apa Ngapa? kan Jo. Wes jalan ganti. Seperti anyar. Oh, itu anyar. Karena di Lagi mulai ki. Kondi. Dimu print-printan. Wah, kenapa tuh tak jeli ya. Iya, nek panggilan suruh. Gue enek belas, Mbak. Beyo. Gue enek. Kendo apa piye? Tak kai kabel. Nak kayak kabel. Bateriku sopo kuwi kayak kena motore. Apa? Biar pasang tiga, Bos. Ini apa ini gaya aku? Hah? Piye? Ya makan berapa ya? Dia ngoblok aku. Yes. Ini Rizky. Dia payu-payu, kena rapi. Angkre. Nek iso aja lali. Ojo lali apa? Ya toh. Ojo lali apa? Joseph_Christian 03. Joseph_Christian 03. Jadi, ngomongannya. Nang di. Nah, tiga lah, Bos. Main nikah. Ngedol HP ta? Tuku malah. Wis tuku HP. Utang. Ya aku sembole, Pak. Oh, tadi ya. Ayo. Tati. Oke. Wis. Ngewili anjir. Jadi itu temanku ya. Namanya Yosep. Ya seperti yang dibilang tadi akun IG-nya Yosep Christian 03. Bener gak ya, aku lupa. Underscore ya, ada underscore-nya ya. Jadi dia itu penjoki motor. Dan motor yang biasa dibuat balapannya itu Satria Fu lama itu. Dan sekarang dia pensiun joki motor. Karena ya gara-gara PPKM jarang ada balapan liar gitu. Jangan itu ya anak-anak, itu nggak boleh, itu balapan liar itu. Kalau perlu balapan resmi aja sekalian. Tadi itu motornya ada kerusakan di bagian sikringnya. Entah sikringnya longgar atau mau putus. Aku lihat tadi dari kejauhan kayak kena gitu sama motornya. Terus aku amatin lagi, ternyata bener dia. Ya udah putar balik aja. Mau aku stun tadi kalau misalkan nggak bisa. Pertama itu aku ngiranya bensinnya habis atau gimana. Ternyata sekringnya bermasalah.
RTH Pelangbangu ini dulunya sering rame ya. Kalau pas malam gitu pasti rame di sini. Tapi sekarang semakin berkembangnya teknologi dan berkembangnya kendaraan sepi. Dulu waktu itu aku masih zamannya naik sepeda gitu, masih ngontel sepedaan kemana-mana. Pasti mainnya ke situ, nongkrong di situ, nyari cewek, asik. Nyari cewek. Tapi sekarang sudah agak sepi. Yang apa, anak-anak seumuran aku sudah jarang nongkrong di sana. Rata-rata yang rumahnya dekat sana sama anak-anak masih SMP gitu. Aduh, jadi kangen masa-masa lalu. Masa waktu aku masih payu-payunya. Aduh, iya emang sekarang aku jarang payu. Sekarang mah tipikal cowok-cowok itu harus good looking gitu, good looking, tinggi, pokoknya serba good looking lah. Kalau nggak good looking minimal kaya lah. Oh wih, wih. Motor idaman zaman dulu, Vixen. Iya, apa zaman dulu itu motornya yang tenar ganti-ganti. Pertama tenar itu motor Vixen ya, Vixen Delta Fox itu yang apa, yang naked ya, mau naked semua sih Vixen zaman dulu. Terus ganti lagi menjadi Satria Fu. Wah, itu kita pakai motor itu cewek-cewek sudah pada dekat semua itu. Di sini rame ya. Ada acara apa ini? Tumben-tumben rame. Lomba mancing kah? Atau gimana? Oke, lanjut lagi pembicaraan tentang motor. Zaman dulu itu pertama Vixen ya, Vixen yang masih batok gitu, yang belum firing ya. Sekarang sih Vixen gedeng firing ya. Terus ganti lagi menjadi Satria Fu. Dan yang ketiga ganti lagi Kawasaki Ninja. Orang ninja, orang cinta dulu itu. Aduh. Dan ya sekarang sudah semakin berganti lagi menjadi mobil gitu. Minimal kita punya motor yang terkenal. Kalau di sini itu terkenalnya Herek ya. Dulu. Oh iya, Herek itu juga masih apa? Masih dalam cangkupan motor tenar dulu. Bukan Herek ya, tapi CB gitu. Kalau kayak motor-motor CB gitu emang komunitasnya banyak, jadi masih terkenal. Juga anak-anak muda juga ada yang senang CB klasik kayak gitu ya, tergantung selera lah. Aku dulu itu pernah kepengen juga punya CB gitu ya, pokoknya aku dulu ganti-ganti lah kepengenku.
Pertama itu Vixen, terus ganti lagi jadi Ninja. Impianku itu Ninja 4 tak dulu itu. Ninja 4 tak. Tapi ya nggak keturutan sih. Terus Ninja 4 tak sudah gak bakal keturutan, ganti lagi menjadi CB. Dan gara-gara omku itu pernah ngerakit CB kan, terus bengkelnya itu ya kurang jos lah, dan akhirnya terjadi konsleting listriknya, konslet, kebakar itu kabelnya. Ceritalah omku ke ibuku tentang konslet. Akhirnya ibuku nggak ngizinin punya motor CB karena motornya motor tua gitu, juga perawatannya butuh ekstra. Ya emang sih ya, motor CB kalau sudah dioprek itu perawatannya harus ekstra. Akhirnya nggak dibolehin, dan ya alhamdulillah dengan uang sendiri bisa beli motor ini, motor GSX R 150. Walaupun harganya walaupun harganya murah lah, aku kan beli second ini dapat harga 15 juta itu langsung cash. Bersyukur banget karena itu pakai uang sendiri, uang hasil kerjaku, tanpa harus minta-minta ke orang tua. Ya dulu pernah minta-minta sih waktu aku masih SMK, pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu, tapi nggak dibelikan. Dan akhirnya kesampaian waktu aku udah kerja, alhamdulillah banget. Itu aku juga sempat mikir polan aku pikirnya. Jadi pagi siang malam itu mikir motor. Enaknya beli motor apa ya tuh, bingung aku. Pertama itu kepengen Ninja Mono, Ninja SL 250 Mono itu, yang 250 satu silinder, kepengen itu kan. Itu sudah aku mantapkan hatiku, wes nanti kalau punya uang beliin aja lah. Sudah aku mantapkan hatiku. Akhirnya aku sharing itu, aku lihat di YouTube, aku lihat di Facebook, masuk forumnya juga, aku cari-cari. Ini kok perawatannya juga lumayan ya, aku sanggup kayak ini merawat motor ini. Dalam hatiku pikir gitu. Aku tanya-tanya ada, terus ada yang bilang kalau mau beli motor itu, kalau hatinya belum mantep, maksudnya itu belum yakin lah, jangan beli. Tapi kalau misalkan sudah yakin, aku mau beli motor ini, pasti aku bisa ngerawat, ya nggak apa-apa, beli aja. Dan akhirnya gara-gara aku lihat spare partnya Ninja Mono itu mahal banget, ya aku mesti lihat spare part dulu aku. Ini bisa nggak aku jangkau kalau misalkan terjadi apa-apa gitu. Dan ya lumayan mahal sih Ninja Mono itu spare partnya. Nah, akhirnya ganti lagi, lihat R25 juga masih mahal, nggak sanggup aku. Terus lihat Ninja FI juga, masih mahal juga, nggak sanggup. Nah, akhirnya pindah ke Ninja Karbu, Ninja 4 tak Karbu itu. Ini juga kejangkau nih dananya, beliin aja. Terus aku tanya juga ke teman-temanku, ini motornya boros ini, walaupun spare partnya murah ya, lebih murah dari Ninja Mono, tapi boros. Boros. Aku sanggup kayak ini beli bensinnya. Mikir lagi aku itu, beli bensinnya itu bisa atau enggak gitu kan. Kalau perkiraanku itu aku PP kerja pakai Ninja Karbu habis 20.000 itu PP.
kalau dihitung 30 hari ya lumayan sih. Tapi ya itu lagi tanya di grup, kalau misalkan nggak mantep, nggak yakin gak usah beli. Daripada nggak yakin terus dipaksa beli, akhirnya menyesal gitu, mending nggak usah beli. Ya udah, aku bingung itu, mikir wah, sampai gak bisa tidur, gak bisa makan. lebay enggak sampai kayak gitu lah. Pokoknya ya mikir banget lah soal itu. Dan ya rezeki berkata lain, uangnya kepake buat keperluan egoku untuk beli HP. Sebenarnya tuh aku kalau nggak beli HP bisa beli itu motor Ninja Parko atau Shimano, tapi gara-gara beli HP nurutin ego. Jadi aku waktu gajian itu, uang setiap aku pegang ludes entah kemana. Tapi kalau misalkan uang masih di ATM, aman. Nah, jadi gajiku yang 7 juta itu aku tabung 7 juta waktu pertama 3 bulan kerja, kan aku nabung dapat 7 juta itu habis ludes, bingung. Padahal aku nombok HP itu bayarnya 2 juta, nambah 2 juta, kan harusnya sisa 5 juta, karena itu habis, tinggal sisa 2,5 juta atau 3 juta, itu lupa aku. Jadi ya rezeki berkata lain, dan cuma bisa beli motor yang cc-nya 150. Beli motor cc 150 itu juga aku mikir banget, ini enaknya beli apa ya, dan aku segini ngebet. Pokoknya aku tuh dulu ngebet dengan punya motor laki kayak gini, ngebet banget mikir. Tapi ibuku bilang sabar gitu. Ya udah, akhirnya aku nurut ibuku, tapi aku juga masih nyari motor. Pertama itu pengen Ninja 2 tak yang 150, nggak didoain juga sama ibuku karena boros banget. Tapi ya emang sih Ninja 2 tak itu borosnya di oli sampingnya. Bensinnya juga boros sih sebenarnya. Aduh. Terus ya misalkan aku nekat beli motor yang gak disenengin sama ibuku, itu pasti gak bakal berkah. Makanya ya udah gak jadilah beli Ninja 2 tak. Kan aku biasalah jiwa-jiwa anak muda itu pasti nyari motor itu yang performanya bagus. Aku nggak bohong, aku nggak pokoknya aku nyari motor itu yang performanya bagus, jadi dibuat ngebut itu enak. Ya udah, akhirnya aku milih itu Ninja Mono, Ninja Karbu dengan harga terjangkau tapi performanya enak gitu. Tapi ya rezeki berkata lain, akhirnya cuma bisa kebeli motor yang 150. Dan itu aku juga masih mikir Ninja 2 tak bukannya terlalu, tapi emang nggak dibolehin beli Ninja 2 tak. Udah akhirnya ganti. Itu aku dulu gak kepikiran untuk beli Suzuki GSX ini, gak kepikiran karena dengan kata-kata spare partnya sudah dicari atau spare partnya mahal atau apalah. Dulu juga pernah aku dengar itu waktu motor Satria lama itu mesinnya cepat kasar gitu. Tuh aku gara-gara dengar itu kan jadi ya mikir lagi tuh, gak kepikiran buat beli GSX itu. Beli Ninja 2 tak gak dibolehin sama ibu aku. Akhirnya aku ganti ke Yamaha R15 versi 2.
waktu udah dapat itu, wah beneran modifanya ngawuri, gak bohong aku, modifanya sudah mantap, harganya juga terjangkau akunya. Terus sakit lagi ini apa 15 versi 2 kalau di board up gimana, enak gak gitu. Aku sampai nyari-nyari di YouTube itu 15 versi 2 board upan, hampir nyari-nyari tapi yo nggak nemu konten R15 versi 2 yang board upan, gak tahu kenapa. Terus aku tanya ke temanku apa R15 versi 2 kalau di board up itu gak enak, soalnya gak anteng gitu. Jadi kalau dibuat kalau astagfirullahaladzim kegigit, kalau dibuat ngebut itu bantul, goyang-goyang kayak gini, goyang-goyang motornya. Aduh, bingung aku, jadi mikir lagi. Aku masih nyari-nyari kontennya itu, konten R15 versi 2 berapan, tapi nggak dapat. Akhirnya bimbang kan, nyari lagi dapat X-Saber Yamaha itu. Wah, ini bodinya mantep ini, maksudnya ya jarang ada yang niru lah bodinya itu, langka. Langka sih enggak, tapi emang mantap sih bodinya. Kepikiran beli itu juga, terus cari-cari juga, akhirnya cari-cari konten X-Saber up itu kayak gimana, enggak dapat juga. Astaga, ini kok enggak dapet gitu, bimbang tuh. Akhirnya ya udah, akhirnya aku mantepkan hati untuk pilih salah satu antara GSX atau Yamaha R15. Kita masih mikir tuh, udahlah GSX aja lah, GSX tapi yang apa, yang platnya itu plat kabupaten, jadi Kabupaten Madiun lah, Kabupaten Madiun atau enggak Kota Madiun platnya, jadi biar enak pindah namanya. Aku nyari-nyari susah beneran, enggak ada yang jual GSX R150 second kalau enggak di showroom. Jadi kalau orang perorangan itu enggak ada yang jual, dapat satu perorangan yang jual, tapi platnya itu bukan plat Madiun, plat Magetan. Waduh, ini kok enggak sedangkan kalau ganti nama kan agak mahal gitu, buat Magetan ke Madiun. Aku nyari beneran gak dapat. Kalau di showroom itu harganya masih 17-an, gak bohong aku, 17-an. Kalau misalkan nego juga 16 berapa gitu, 16.9 ya, 16.9 kayaknya kalau nego, antara 16.9 sama 16.5 itu kalau nego. Tuh masih segini. Terus aku cari yang harganya kisaran 15 juta atau 14 gitu. Pas itu aku punya dana 15 juta ya, 15 jutaan pas gitu. Gara-gara yang uang tabungan ke 7 juta, yang uang tabungan ke 7 juta itu ludes habis, cuma sisa 15 doang. Nah, aku ngumpul berapa bulan itu dapat 15 juta, nyari dapat itu. Akhirnya motor ini kayak segini lah. Kok waktu dapat itu yang punya motor itu di WA susah banget, astaga, sampai aku spam, sampai aku apa itu nggak dibalas, nggak dibalas lah, dibaca pun juga enggak. Aduh, ini niat jual atau enggak orangnya ini. Ya udah, aku skip kan, karena orangnya slow rise kayak gitu. Aku cari-cari lagi susah banget, astaga. Yang harganya di bawah 17 juta itu susah, rata-rata dari showroom semuanya. Kalau GSX perorangan itu susah nyarinya di daerahku. Mikir karena nggak dapat, akhirnya pengen ngambil R15 yang modifan itu. Udah, terus pengen ngambil lah. Kok waktu aku nyari GSX lagi itu ada yang ngeposting GSX ini, motor GSX ini, tapi dengan
bukan deh, maksudnya itu nomornya masih sama tapi aku nge-WA nya itu pakai nomorku yang lain, nomorku satunya aku WA lah kok dibalas. Belum payu mas motornya loh. Kalau belum payu kenapa aku WA dari dulu tuh gak dibalas? Sekali aku ganti nomor langsung dibalas, megel nih pokoknya itu. Terus akhirnya aku petungan sama orang yang punya motor GS ini. Janjian aku cek motornya, ini mesinnya halus. Pokoknya aku mah ngecek motor itu dari suara mesinnya. Kilometer mah aku nggak ngaruh, kilometer banyak berapa itu. Aku beli dapatnya kilometer sudah 30-an. 30 berapa itu? 36 atau 35? Pokoknya 30-an lah. Aku beli sudah kilometer 30-an. Ya udah. Aku cek aja mesinnya. Kalau kilometer 30-an lah ya udah gak usah aku cek aja mesinnya masih halus, terus mantap ini mesinnya masih halus gitu. Mesin masih halus tapi kampas remnya doang yang habis, maksudnya kampas rem habis. Ya udah, nah, akhirnya aku deal kan, cuma ganti kampas doang lah. Ternyata ya waktu deal itu aku servis gak habis banyak, 500-an habisnya. Ganti oli, ganti kapas, ganti seal shock depan juga kan bocor loh itu seterusnya. Sampai sekarang masih awet. Ya aku beli belum ada satu tahun sih, banyak awet. Ya nggak rugi lah beli motor ini. Dengar juga mesinnya bandel gitu, gak cepat rusak, jadi gak harus ngeluarin uang banyak, paling cuma rutinitas ganti oli doang. Terus dengar juga seal water pumpnya gampang rusak, tapi alhamdulillah sampai sekarang seal water pumpnya ini aman. Aku tanya, nah ibuku, aku tanya ke yang jual motornya itu belum pernah ganti. Ya alhamdulillah, gak rugi lah beli motor ini. Ya walaupun gak ada boncengernya, gak ada yang harus dibonceng, ini masih kosong. Ngapus sudah aku ganti ini jok belakangnya sudah aku ganti, yang agak lebaran tapi nggak ada digonceng. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting punya aja dulu. Kalau masalah pegel sih ya nggak nggak munafik lah aku lah. Pertama bawa motor ini emang pegel di pergelangan tangan pegelnya, tapi lama kelamaan ganti ke punggung, di pergelangan tangan malah gak terlalu pegel. Ya Allah. Oke, mungkin sampai sini saja cerita aku. Mungkin sampai sini saja cerita tentang perjuanganku untuk mendapatkan ini motor, tentang masa-masa laluku yang berangan-angan ingin memiliki motor bagus. Aduh, nyangkut. Dan akhirnya kebeli motor ini dengan hasil usahaku sendiri. Alhamdulillah lah. Gak nyangka bakal seperti ini, walaupun jelek 150 cc, yang penting hasil usaha sendiri. Oke, suwun guys kabehane sing wis delok videoku iki yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.